Cuaca bagus. Sini hujan terus. Nah, hari ini Iya. hujan. Malam hujan sampai pagi masih gerimis. Gitu ya. Ini cuaca oke lah. Ya. Oke, kita mau mulai. Oke. Izin mute. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh lagi bersekutu bersama-sama untuk memuji, menyembah Tuhan, bersama-sama meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan yang terus-menerus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pagi hari ini. Sebab itu pagi hari ini kami naikkan pujian syukur kami, penyembahan kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah. Terima kasih. Naikkan syukur padamu, Yesus, ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan nyata kemuliaan, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu, Yesus, ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu, naikkan syukur padamu, Yesus, ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu, segala puji
syukur bagimu. Namamu sayangmu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Kutinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah kami pujakan namamu. Kami naikkan syukur kepadamu, sebab Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik. Selamanya Kau baik. Terima kasih, terima kasih. Kami sembah, kami
akhir, Allah yang kekal. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah Kau, kami muliakan nama-Mu. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau. Engkau satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan. Hallelujah.
atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Pujilah nama-Mu, sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya Engkau satu-satunya Allah. Engkau yang layak dipuji, layak disembah. Sebab Engkau yang melawat seluruh hidup kami. Engkau yang menjawab semua doa kami. Sebab Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembahkan. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Yesus Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, Tuhan selalu menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat,
ada Allah yang seperti-Mu. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Amin. Haleluya. Kau Tuhan selalu menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Ya Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kami percaya Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang dahsyat, dan tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau satu-satunya. Sebab itu kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Engkau Allah yang melawat seluruh hidup kami. Engkau Allah yang mendengar dan menjawab semua doa kami. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Puji Tuhan, kita sampai kepada bagian akhir dari Kitab Wahyu. Hari ini kita akan selesai membaca Kitab Wahyu, ya. Ada apa namanya ya? Ada satu perasaan yang berbeda ya ketika akan mengakhiri Kitab Wahyu ini, ya. Sepertinya sebenarnya tidak ingin habis ya cerita tentang kedatangan atau cerita tentang rencana keselamatan Tuhan bagi kita umat yang percaya ya. Sepertinya saya pribadi rasanya merindukan kitab ini ya. Karena apa? Mungkin saya renung-renungkan, karena kalau kitab yang lain kan dituliskan karena sudah selesai ya peristiwanya. Tapi ini karena peristiwanya belum selesai atau sedang berlangsung dan akan terjadi ya. Jadi kita
merindukan kitab ini, ya. Saya akan bacakan Wahyu 22 ayat yang ke-6 nanti sampai ayat yang ke-21, ya. Ayat yang ke-6 dimulai. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jadi seperti tadi dikatakan bahwa ini adalah penegasan, ya, penegasan kembali bahwa semua yang dituliskan dalam kitab Wahyu ini adalah benar, ya, benar dan akan harus segera terjadi. Penekanannya bahwa Tuhan akan datang segera, dan berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Berbahagialah orang yang percaya, yang menantikan, dan yang menuruti perkataan-perkataan daripada kitab nubuat ini. Ya. Kemudian ayat yang ke-8, dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu, dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Jadi kita tahu bahwa selesai sudah semua rangkaian penglihatan yang diperlihatkan kepada Yohanes mengenai rencana keselamatan daripada orang yang percaya. Ya. Nah, kita melihat di ayat yang ke-8 ini, Yohanes begitu terkagum-kagum, ya, Yohanes begitu terperanjat, ya, dia begitu terpesona, sehingga dia mau sujud kepada malaikat yang sudah menuntun dia, ya. Saking terkagum-kagumnya mungkin, ya. Mungkin di sisi yang lain saya diingatkan, mungkin di luar konteks, ya. Ini jadi kan malaikat itu menolak untuk menyembah dia, ya, ayat yang ke-9, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Ya. Jadi malaikat itu menolak untuk disembah karena dia tahu siapa dia, siapa yang harus disembah, ya. Nah, ini mungkin ya menjadi peringatan juga ya bagi kita di kehidupan yang sekarang. Kadang-kadang ada hamba-hamba Tuhan yang spektakuler, yang populer, yang melakukan banyak mujizat, ya, tanpa sadar orang percaya mengidolakan dia, mengkultuskan dia, ya, dalam hati ya mengeluh-elukan dia, mengidolakan dengan luar biasa, ya. Jangan lupa bahwa dia pun tetap seorang hamba Tuhan, ya, yang harus diidolakan, yang harus tetap ditinggikan, itu harus tetap adalah Tuhan itu sendiri, ya. Mungkin ini di luar konteks, tapi saya teringat aja, ya. Jadi Yohanes begitu terkagum-kagum sehingga dia mau sujud menyembah kepada malaikat itu, ya. Tapi malaikat itu menolak dan memberikan pesan yang penting kepada Yohanes di ayat yang ke-10, ya. Lalu ia berkata kepadaku, buatkan kitab ini sebab waktunya sudah dekat, ya. Nah, pesan penting malaikat kepada Yohanes yang sudah melihat seluruh rangkaian penglihatan-penglihatan yang luar biasa itu adalah supaya semua penglihatan itu jangan dimeteraikan atau jangan disimpan, tetapi haruslah dibuka dan diberitakan, disebarkan, supaya semua orang percaya tahu, ya, bahwa Tuhan akan segera datang, ya. Itu poinnya. Ayat yang ke-11,
Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ya, jadi ini sebuah peringatan tentu bagi kita, ya, bahwa Tuhan telah memberi kesempatan kepada kita, ya, untuk kepada umat manusia tentunya untuk kembali kepada Dia, ya. Tapi kalau kita sudah diperingati berkali-kali tapi tidak juga, maka ya sudah, ya. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat, ya. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar, ya. Tapi sebaliknya, kita orang yang percaya, kita orang yang benar, biarlah kita terus berbuat kebenaran, yang kudus, biarlah terus kudus, ya. Hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam kebenaran, ya. Ayat yang ke-12 menegaskan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ya. Nah, ayat yang 12 ini perlu kita renungkan bersama-sama bahwa Tuhan akan segera datang, dan yang poinnya adalah Dia membawa upah, ya, untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Apapun yang kita perbuat, ya, tidak akan pernah sia-sia. Sekecil apapun, ya, kesetiaan kita, sekecil apapun andil kita, sekecil apapun kontribusi kita, ya, ada upah atau ada kasih karunia yang telah disediakan, yang akan dibalaskan oleh Tuhan kepada kita, ya, karena semuanya pasti tidak akan pernah sia-sia. Ya. Ayat yang ke-14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Ayat yang ke-16, aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ayat yang ke-17, penutup dari perikop ini, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi, kita bisa belajar dari sini, ya. Ini adalah akhir daripada kisah penulisan kitab di Wahyu. Nanti ada beberapa ayat sebagai penutup. Mungkin kepada kita diingatkan kembali, ya, bahwa apa yang menjadi tujuan daripada penulisan kitab Wahyu ini, ya. Tentu saja kalau kita ingat-ingat apa yang sudah kita baca di di kitab di pasal-pasal sebelumnya, ya, kita belajar bahwa kitab Wahyu ini dituliskan kepada kita, ya, tujuannya tentu adalah sebagai penghiburan, ya, bagi kita umat Tuhan yang sedang mungkin mengalami aniaya dari penguasa-penguasa dunia ini, ya. Ini penghiburan bagi kita bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat, ya, Dia berkuasa, Dia yang memberi kemenangan kepada kita, Dia memberi kekuatan kepada kita. Jadi kitab Wahyu, kalau kita baca, ingat-ingat di kitab di pasal-pasal sebelumnya, tentu ini ditulis menjadi penghiburan bagi kita bahwa kita pasti akan mengalami kemenangan. Tuhan menjanjikan kemenangan kepada kita, ya. Yang kedua mungkin menjadi peringatan juga, ya, kalau ini menjadi kabar baik kepada umat yang percaya,
tetapi ini menjadi kabar buruk bagi orang-orang yang masih tetap tinggal di dalam dosa, bagi orang-orang yang tidak percaya, bagi orang-orang yang masih ingin tinggal di dalam dosa. Dan yang terakhir tentu kitab Wahyu ini dituliskan untuk mengingatkan kita bahwa menyadarkan kepada kita bahwa waktunya sudah sangat dekat. Ya, mungkin ini poin yang penting bagi kita, ya, bahwa kitab Wahyu dituliskan kepada kita untuk menyadarkan kita orang yang percaya bahwa memang waktunya sudah sangat dekat kepada kita. Oleh karena itu, ketika kita menyadari waktunya sudah sangat dekat, maka harapannya adalah ayo kita tetap bertahan untuk tetap setia mengiring Tuhan, ya, untuk kita bisa tetap setia mengiring Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun mungkin yang sekarang sedang kita alami, sedang terjadi di dalam hidup kita, bertahanlah, setialah kepada Dia. Mungkin kita punya pergumulan-pergumulan, ya, ada harapan-harapan atau ada doa-doa kita yang mungkin belum dijawab atau katakanlah tidak dijawab oleh Tuhan. Tidak masalah, ya. Yang penting kita tetap bertahan. Kita tahu tujuan akhir kita kemana, ya. Atau mungkin kita sedang mengalami satu penyakit yang tidak kunjung sembuh setelah begitu bertahun-tahun kita doakan. Tidak masalah. Kita tetap setia, tetap bertahan, tetap percaya kepada Tuhan. Karena walaupun mungkin, ini mohon maaf ya, walaupun mungkin di bumi ini kita tidak mengalami kesembuhan, tapi kita tahu, ya, ketika saatnya tiba, kita akan mengalami kesembuhan yang kekal, ya, bersama-sama dengan Tuhan. Karena apa? Karena lebih baik, ya, seorang hamba Tuhan mengatakan, saya dengar khotbahnya, lebih baik memang, ya, kita tidak sembuh di dunia ini, tapi kita diselamatkan daripada kita menerima kesembuhan, tapi kita lari dari iman percaya kita kepada Tuhan, ya. Jadi sekali lagi menyadarkan kepada kita, ya, bahwa waktunya sudah sangat dekat. Karena begitu dekat waktunya, ayo kita tetap bertahan dan tetap setia kepada Tuhan. Dan tentunya kita tidak kompromi dengan dosa, ya. Kita tidak kompromi dengan dosa dan kita tidak menyerah kepada tipu daya dunia ini, sehingga apa yang kita kerjakan selama ini tidak sia-sia, ya. Dan poin yang paling penting ketika kita menyadari bahwa waktunya sudah sangat dekat, waktunya tidak lama lagi, ya, karena waktunya akan segera tiba, ya. Ini menjadi menyadarkan kita bahwa ada ada desakan atau ada dorongan bagi kita untuk terus mengabarkan Injil, ya, karena masih banyak di luar sana orang-orang yang berjalan menuju kebinasaan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sehingga bagi kita adalah diingatkan supaya kita didorong, ya, atau didesak untuk mengabarkan Injil dengan sebanyak-banyaknya, ya, karena waktunya yang sudah dekat ini menunjukkan menunjukkan betapa urgensinya, ya, masalah pemberitaan Injil ini, ya. Nah, kita tahu di ayat yang ke-17 itu ditutup dengan ditutup dengan sebuah ajakan, ya, roh dan pengantin perempuan. Jadi Allah dengan umat yang sudah percaya, ya, mengundang, marilah, ya. Dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah, ya. Dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi ini seperti seperti kesempatan terakhir, ya, kepada orang-orang yang kepada umat manusia, ya, sebelum Yesus datang kembali masih ada kasih karunia, ya, sebelum semuanya berakhir masih ada kesempatan untuk kita menerima undangan kita yang rindu menerima air kehidupan, ya, kita tetap diundang. Oleh karena itu, ya, poinnya adalah jangan sia-siakan waktu yang ada, ya,
bagi kita yang mungkin belum terima Yesus di dalam dirinya, ini kesempatan bagi kita, jangan buang-buang waktu ya. Bagi kita yang sudah menjadi milik Kristus, yang sudah percaya, yang sudah ada di dalam Kristus ya, tentu kita perlu mengingat ya bahwa di luar sana masih banyak orang-orang yang belum percaya, dan menjadi bagian dan tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil kepada mereka ya. Saya akan bacakan perikop penutupnya ya. Ayat 18, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian, amin. Ya. Jadi ini ditutup dengan sebuah peringatan supaya kita jangan menambahkan ataupun mengurangkan sedikit pun dari apa yang sudah ditulis dalam kitab Wahyu ini. Karena apa? Karena kalau kita menambahkan atau mengurangkan, berarti kita menganggap diri kita lebih baik atau lebih hebat dari Tuhan yang sudah menuliskannya ya. Jadi ini peringatan yang keras ya, kita tidak boleh menambahkan dan mengurangkan sesuatu pun dari apa yang sudah ditulis dalam kitab Wahyu ini. Yang menarik adalah ayat yang ke-20 ya, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Ini penuh penegasan terakhir bahwa Yesus akan datang segera, dan dijawab oleh Yohanes ya, amin, datanglah Tuhan Yesus ya. Mudah-mudahan tentu saja ya kita sama seperti Yohanes ya, ketika kita tahu Tuhan akan datang, kita menjawab dalam hati kita dengan tegas, amin, datanglah segera ya Tuhan ya. Tidak ada yang menjawab, nanti dulu Tuhan, belum selesai urusanku di dunia ini ya, masih banyak yang perlu diselesaikan ya. Tapi ya ini menjadi renungan bagi kita, mudah-mudahan kita seperti Yohanes juga ya, kapanpun Tuhan datang kita tetap percaya dan tetap bisa menjawab dengan mantap, amin, datanglah Tuhan Yesus. Dan ditutup dengan berkat ya, doa berkat, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian ya. Hanya berkat dan kasih karunia Tuhanlah yang memampukan kita untuk terus menanti kedatangan Tuhan, untuk terus tetap setia di dalam penantian ya, dan untuk terus tetap setia mengabarkan Injil kepada mereka yang membutuhkan ya. Saya kira ini yang bisa saya sharingkan ya Pak Heri dan teman-teman Bapak Ibu ya. Saya kembalikan Pak Heri untuk sama-sama bisa kita saling melengkapi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini di kitab Wahyu dan pasal yang terakhir. Dan tentu ada banyak hal yang kita bisa belajar dari apa yang Pak Ramli tadi sampaikan. Dan apa yang saya dapat dari apa yang Pak Ramli sampaikan, kembali hidup ini adalah keputusan dari sebuah pilihan yang harus kita buat. Dan kita bersyukur, sebagaimana Pak Ramli tadi katakan, ya kita berharap kita menjadi orang yang memilih hal yang tepat, yang benar, yaitu percaya kepada Yesus, dan kita terus hidup dalam kebenaran, semakin benar, hidup dalam kekudusan, semakin kudus, sehingga kita akan mendapatkan upah yang Yesus bawa bagi kita. Karena bicara tentang anugerah keselamatan, itu bukan upah, tapi itu anugerah, dan itu yang menjadikan kita orang-orang mendapatkan jaminan pasti untuk masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Tuhan, plus dengan upah yang kita terima dari apa yang kita buat dalam hidup ini, yang sesuai dan seturut dengan firman Tuhan tentunya. Karena di perikop yang pertama tadi, dan 2 hari berturut-turut kita juga diingatkan, kemarin diingatkan, ada perbedaan, tentu ada perbedaan
Kalau hari ini jelas ayat yang ke-15 katakan, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang mencintai dunia dan yang melakukannya tinggal di luar, tidak mendapat bagian dari apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Kemarin di pasal sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya juga diberikan orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan yang nggak mendapat bagian. Tapi tentu sebagaimana yang Pak Ramli tadi katakan, kita juga memiliki respon hati seperti Yohanes yang di Pulau Patmos untuk mengaminkan, percaya bahwa Yesus segera datang, dan oleh sebab itu kita membuat sebuah keputusan dalam hidup ini. Bukan saja kita percaya kepada Yesus yang membuat kita menerima anugerah hidup yang kekal, tapi kita juga membuat keputusan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan lagi mengikuti kehendak daging. Sehingga seperti kemarin saya sempat katakan, selama-lamanya kita hidup di dalam dunia itu nggak akan sebanding dengan kekekalan. Kalaupun kita mungkin masih bisa hidup, ada yang masih umur 20-an, berarti kita masih bisa hidup 60 tahun lagi. Kita yang sudah umur 60-an, ya anggaplah 20 tahun lagi kita masih hidup. Tapi dibanding dengan kekekalan dan kemuliaan yang Tuhan sediakan, itu nggak sebanding. Waktu itu cepat sekali berlalu. Bapak Ibu yang sudah umur 60, 65, iya ya, waktu itu cepat banget ya. Kalau kita pikir 65 tahun, 70 tahun itu lama banget. Tapi realitanya Bapak Ibu lewatin begitu saja. Kami tahun ini ya 50 tahu-tahu. Dan cepat begitu saja. Nah, jadi di dalam dunia yang singkat ini, di tengah-tengah waktu yang begitu cepat berlalu, sekali lagi, jangan sia-siakan anugerah yang kita terima. Dengan kita hidup di dalam kecemaran, hidup di dalam kejahatan. Tapi mari berlomba-lomba dengan penuh gairah, penuh antusias, untuk kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, taat melakukan firman Tuhan. Sehingga sampai pada akhirnya kita akan bersama-sama mendengar Tuhan berkata kepada setiap kita, sabaslah, hai kamu hambaku yang baik dan setia. Masuk dan turutlah dalam kemuliaan Tuhanmu. Sehingga ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita pasti akan mempunyai respon seperti Yohanes. Ketika Tuhan berkata, aku datang segera. Yes, amin Tuhan. Tapi kalau kita sadar kita masih hidup jatuh bangun dalam dosa, aduh Tuhan, janganlah datang dulu, masih belum beres. Bukan saja dalam dosa seperti Pak Ramli tadi, kalau kita masih punya banyak keinginan-keinginan duniawi, aduh Tuhan, ini belum Tuhan. Ini juga belum Tuhan. Aduh nantilah Tuhan datang. Nah, tapi kan Tuhan datang, tidak datang kan bukan urusan tunggu kita. Tuhan datang, Tuhan akan datang. Tinggal kita siap atau tidak siap. Tapi saya percaya, mari dengan penuh kerinduan kita mempersiapkan hidup kita untuk menyongsong kedatangan Yesus kali yang kedua yang pasti akan terjadi dan waktunya sudah singkat. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin Bapak Ibu yang lain boleh menambahkan sesuatu apa yang Tuhan ingatkan secara khusus bagi Bapak Ibu melalui ayat-ayat ini. Tapi saya berdoa berharap saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang punya sikap hati yang sama seperti Yohanes. Tidak ada yang takut menantikan kedatangan Yesus yang kedua, tapi berkata bersama-sama, iya Tuhan, datanglah segera. Amin. Maranatha. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, sedikit ya. Ini memang kitab Wahyu yang terakhir. Bagaimana suara saya bisa terdengar? Oke. Ya. Tadi Pak Heri ingatkan yang usia 65, mungkin masih 20 tahun lagi, ya puji Tuhan. Juga intinya juga dikatakan jangan menyia-nyiakan waktu. Itu ya. Jangan ya kalau 60 sekian tahun yang lalu itu ya masih tidak
tahu bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan, ya mulailah sekarang. Gitu. Jangan menyia-nyiakan waktu. Saya dapatnya jangan menyia-nyiakan waktu. Kita harus siap kapanpun Tuhan datang, secara pribadi maupun untuk seluruh dunia ini. Karena tanpa mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup semua orang di muka bumi, ya kita nanti ketemu Tuhan mau ngomong apa. Ya, itu yang saya dapat Pak Heri. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih Bu Mirianti. Sama seperti istri saya ngomong tadi. Kalau Tuhan nggak cepat datang, aku yang datang pada Tuhan. Jangan dulu kalau itu. Masih muda kita. Nah, tapi kalau Tuhan datang, ya itu haknya Tuhan, kita tidak bisa tolak. Tapi kalau kita yang datang kepada Tuhan nanti dulu, itu boleh saya pikir. Kalau itu, tapi ya tentu bagian kita kerjakan, jaga kesehatan, supaya kita umur panjang. Oke, terima kasih untuk Ibu Mirianti yang memberikan satu nasihat. Jangan sia-siakan waktu. Buatlah setiap keputusan dalam hidup ini, apa kata firman Tuhan. Sekalipun mungkin secara daging nggak enak, tapi percayalah, di balik itu semua ada kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Oke, saya serahkan kepada Hengki, silakan. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Pak Yosia. Baik, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa kalau pagi hari ini kami boleh menyelesaikan kitab Wahyu. Bapa, begitu banyak janji-janji Tuhan, keindahan-keindahan, penyertaan Tuhan. Bagaimana kami juga harus mengakhiri dunia ini, mengakhiri bagaimana hidup kami ke depan ya Bapa. Kami percaya bahwa firman-Mu itu kekal ya Bapa. Biarlah kami menjadi orang-orang yang bertahan untuk tetap setia kepadamu ya Bapa. Biarlah kami selalu menyimpan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Seburuk apapun kejadian yang akan kami alami ke depan, tapi Tuhan tetap setia menyertai dan memimpin kami. Kami mau berdoa juga untuk Pak Ramli yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan kiranya menyertai, Tuhan memberkati ya Bapak setiap pelayanannya, memberkati pekerjaannya, memberkati keluarganya. Biarlah kasih karunia Tuhan terus tambahkan. Dan berkati juga jemaat-jemaat yang sedang dilayani, bila mereka boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk Ibu Mirianti. Kami berdoa Bapak untuk kondisi kesehatannya, kalau sedang mengalami rasa kesemutan di wajah dan lengannya. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan yang mampu menyembuhkan. Biarlah dia juga terus mengalami pertolongan, mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Siregar yang saat ini sedikit mengalami gangguan di dalam jantungnya ya Bapak. Kiranya Tuhan yang boleh menjamah jantungnya Bapak. Kami percaya bahwa Tuhan yang mampu menyembuhkan, Tuhan yang mampu memulihkan. Berkati keluarga Pak Siregar dan Ibu Mirianti untuk tetap menjadi saksi dimanapun mereka berada. Menjadi anak-anak yang setia kepadamu sampai di akhir hidupnya. Sampai biarlah dia boleh mengakhiri hidupnya dengan tetap menjadi teladan buat kami ya Bapak, tetap setia. Bapak di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapak, kami berdoa untuk pemerintahan, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, untuk setiap aparat yang berjuang terus untuk menjaga kestabilan, menjaga keamanan, untuk pemerintah yang terus berjuang untuk perekonomian, untuk kondisi-kondisi resesi yang dialami hampir di seluruh daerah Bapak, di seluruh bumi ini ya Bapak. Kami percaya ketika kami setia kepadamu, kami terus berpengharapan kepadamu, Tuhan selalu menyediakan jalan keluar.
Tuhan adalah satu-satunya penolong di dalam semua permasalahan kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kami semua yang berada di dalam Koramdio ini ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan boleh menyertai kami satu persatu, pribadi lepas pribadi. Berkati setiap usaha kami, berkati setiap keluarga kami ya Bapa. Biar di dalam keluarga kami terus boleh menjadi terang, kami boleh menjadi teladan buat anak dan pasangan hidup kami ya Bapa. Berkati kami Bapa, karena Engkaulah satu-satunya kekuatan kami, Engkaulah satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami mau menyerahkan segala apapun yang ada di dalam persoalan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi ini, kami boleh menyelesaikan Koramdio kami boleh memuji, menyembah, bersyukur kepadamu, bersekutu, kami telah mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu. Tuhan, ajarlah kami terus untuk menyadari bahwa waktunya memang sudah sungguh sangat dekat, bahwa Engkau akan datang. Kami menyadari bahwa kami harus tetap setia, dan biarlah kami boleh terus menerima berkat-Mu, kasih karunia yang daripada-Mu, untuk mengiring kami, untuk kami boleh tetap setia menyambut kedatangan-Mu, untuk kami boleh tetap setia mengabarkan Injil kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan, kami percaya Tuhan memampukan kami, menolong kami, dan mengiring kami untuk kami boleh terus melakukan apa yang menjadi bagian dan tanggung jawab kami. Berkatilah kehidupan kami sepanjang hari ini, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, baik pikiran, perkataan, dan perasaan kami, terlebih-lebih perbuatan dan tingkah laku kami serahkan, supaya semua berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh melayani seseorang, menolong seseorang, boleh mengabarkan Injil kepada seseorang, Tuhan, sepanjang hari ini. Kami percaya apa yang sudah kami doakan, kami akan menerima jawaban daripada-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, termulialah Engkau, dan biarlah kasih karunia yang daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Oh iya, tadi kan mengenai umur-umur ya, saya jadi teringat dan ingin minta tolong kepada Bapak Ibu yang umurnya sudah senior ya, sudah 60 tahun ya. Kiranya sudi nanti untuk saya saya hubungi untuk menjadi bagian dari penelitian saya ya, untuk untuk skripsi saya ya. Skripsi saya menyelidiki